Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 105. Kisarwaguna mengerutkan alisnya. Dia harus berhati-hati karena keadaan pada saat itu gawat dengan adanya kemungkinan sikap permusuhan dari Belambangan terhadap perguruannya. Dia tidak mengenal dua orang pemuda ini dan adanya penyamaran seorang gadis Cina menjadi seorang pemuda, menimbulkan kecurigaannya. Anak Mas Bagus Sajiwo, sebelum Andika menceritakan tentang Sakitri harap lebih dulu menjelaskan mengapa nona sahabatmu ini harus menyamar sebagai pria, agar kami tidak menjadi curiga. Ceritanya panjang, Paman. Baiklah akan saya singkat saja. Saya menumpang di perahu milik ayah adik Tan Swi Hong ini yang melakukan pelayaran dagang dari Tuban menuju ke Belambangan. Akan tetapi setibanya di dekat Belambangan, perahu kami diserang orang-orang Belambangan sehingga tenggelam. Semua penumpangnya jatuh ke lautan dan kebetulan kami berdua mendapat perlindungan Gusti Allah sehingga dapat terdampar ke pantai dan selamat. Kami lalu melakukan perjalanan dan saya hendak mengantarkan adik Tan Swi Hong pulang ke Tuban. Agar perjalanan lebih aman, saya sarankan agar adik ini menyamar sebagai seorang pria dengan nama Parto. Begitulah sesungguhnya apa yang terjadi sehingga terpaksa adik Tan Swi Hong menyamar sebagai Ki Parto, Paman. Kisarwaguna mengangguk-angguk. Baiklah, kami percaya keteranganmu itu, anak Mas Bagus Sajiwo. Sekarang ceritakan tentang pertemuanmu dengan murid kami Sakitri dan apa pesan yang harus Andika sampaikan kepada kami. Ketika kami berdua melakukan perjalanan hendak ke Tuban, di tengah perjalanan itu kami melihat dua orang berkelahi. Yang lebih muda sudah roboh dan yang tua hendak membunuhnya. Kami segera mencegah pembunuhan itu dan yang tua lalu pergi. Kami mencoba untuk menolong orang yang terluka itu. Dia adalah Ki Sakitri, Paman. Ah! Ayah dan anak itu berseru kaget. Lalu bagaimana dengan murid kami Sakitri? Lukanya parah, Paman dan dia tidak dapat diselamatkan lagi. Dia tewas dan kami berdua hanya dapat menguburkan jenazahnya. Wajah Kisarwaguna berubah merah karena marah. Sakitri tewas? Katakan, anak Mas, siapa yang membunuh murid kami dan mengapa dia dibunuh? Paman, tadinya kami melihat dua orang itu berkelahi, kami tidak dapat mencampuri karena kami tidak mengenal mereka dan tidak tahu urusannya. Namun dari percakapan mereka, kami mendengar bahwa yang muda yang bernama Sakitri. Setelah Sakitri roboh dan hendak dibunuh dengan tongkat oleh lawannya, barulah kami turun tangan mencegahnya. Kemudian, dalam keadaan terluka parah, sebelum menghembuskan napas terakhir, Sakitri meninggalkan pesan dan minta kepada kami untuk menyampaikan pesan itu kepada Paman Sarwaguna. Anak Mas Bagus Sajiwo, cepat katakan apa yang dipesan oleh murid kami Sakitri yang malang itu, dan siapakah yang membunuhnya? Hanya dua buah pesannya sebelum dia meninggal dunia, Paman, yaitu pertama bahwa perguruan Dria Pawitra terancam, akan diserbu oleh Belambangan. Adapun yang kedua adalah bahwa kakek yang membunuhnya itu, dia sebut Paman Sarwatama, telah menjadi pengkhianat. Itu saja, Paman pesannya. Hilang, Kisarwaguna mengepal tinju dan suaranya menggetar marah ketika dia bicara. Adi Bagawan Sarwatama. Sedemikian jauhnya dia tersesat, mendukung Belambangan dan mau mengkhianati Dria Pawitra yang aka. Kanjeng Rama, semua itu telah terjadi. Kakang Sakitri telah tewas di tangan Paman Guru Sarwatama yang mendukung Belambangan memusuhi perguruan kita. Yang penting sekarang, kita harus waspada dan melakukan penjagaan yang ketat untuk menahan serbuan mereka. Diam-diam Bagus Sajiwo merasa kagum kepada gadis yang anggun dan tampak serius itu walaupun kata-katanya lembut. Jelas ia seorang gadis yang tenang dan penuh ketabahan. Engkau benar, Ratna. Sekarang kumpulkan semua murid dan aturlah penjagaan yang kuat dengan mengerahkan semua tenaga. Aku masih ingin bicara dengan anak Mas Bagus Sajiwo dan Nona Hong ini. Kisarwaguna merasa sukar mengingat nama Tan Swi Hong dan yang ia ingat hanya nama akhirnya Hong saja. Setelah putrinya keluar dari ruangan itu, Kisarwaguna berkata kepada Bagus Sajiwo. Anak Mas, Andika berdua telah berjasa besar menolong kami dan bersusah payah memenuhi pesan mendiang Sakitri murid kami, padahal Andika berdua sama sekali tidak pernah mengenalnya.
Sungguh Andika berdua telah melimpahkan budi kebaikan terhadap kami dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Paman Sarwaguna, apa yang kami lakukan adalah semata-mata merupakan kewajiban kami. Harap Paman tidak berterima kasih kepada kami. Hanya Gusti Allah saja yang berhak menerima puji syukur dan terima kasih atas segala berkahnya kepada kita semua. Ki Sarwaguna mengangguk-angguk dan memandanak penuh kagum kepada Bagus Sajiwo. Anak Mas Bagus Sajiwo, Andika masih begini muda sudah memiliki kebijaksanaan. Ingin sekali kami mengetahui, siapakah orang tua Andika? Ayah saya bernama Ki Tejo Manik dan ibu saya Retno Susilo, mereka tinggal di lereng Gunung Kawi, Paman. Adapun guru saya mendiang Eyang Buyut Guru Ki Ageng Mahendra. Duh jagat Dewa Batara. Ki Sarwaguna berseru. Bukankah Ki Tejo Manik itu yang terkenal dengan julukan Pecut Sakti Bajrakirana dan Ki Ageng Mahendra adalah manusia setengah dewa yang bertapa di pegunungan Ijen? Seru Ki Sarwaguna dengan mata terbelalak. Ah, Paman. Orang tua saya dan guru saya adalah manusia-manusia biasa saja sesuai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti manusia-manusia lain, sesuai dengan kehendak Gusti Allah. Hebat. Ah, semua ini tentu telah diatur oleh Sang Hyang Widiwisesa yang mengatur seluruh alam maya pada. Perguruan kita Dria Pawitra sedang terancam dan tanpa diduga-duga di sini muncul murid Ki Ageng Mahendra dan putra Ki Tejo Manik si Pecut Sakti Bajrakirana. Anak Mas Bagus Sajiwo, kami mohon kepadamu, bantu dan tolonglah kami, Anak Mas. Bantulah kami menghadapi ancaman orang-orang Blambangan. Tenanglah, Paman. Kalau memang Paman sekalian terancam bahaya, tentu saja saya akan membantu Paman menghadapinya. Aduh, terima kasih, Anak Mas. Dan, Nona Hong ini, aku percaya bahwa engkau tentu bukan gadis sembarangan, melainkan seorang gadis yang sakti pula. Ai, Paman, saya ini seorang gadis biasa saja. Kata Sui Hong. Paman, adik Tan Sui Hong ini seorang gadis Cina yang pandai ilmu silat dan merupakan seorang gadis yang tangguh sekali. Nah, dugaanku benar. Nona Hong, maukah engkau memberitahukan siapa orang tuamu dan siapa pula gurumu? Mendengar pertanyaan ini, Sui Hong menggigit bibirnya karena ia diingatkan akan ayahnya yang tewas dan belum ia temukan jenazahnya, ia tidak mampu menjawab dan terpaksa memejamkan mata menahan tangis. Akan tetapi justru karena ia memejamkan mata, maka air mata yang sudah menggenangi pelupuk matanya menetes turun ke atas pipinya. Ia cepat mengusap air matanya dan menahan perasaannya agar tidak menangis, akan tetapi tetap tidak berani membuka suara untuk menjawab karena suaranya tentu akan menunjukkan bahwa ia menangis. Melihat ini, Ki Sarwaguna terkejut. Sebagai seorang yang berpengalaman, tahulah dia bahwa gadis itu menahan tangisnya. Ah, maafkan aku, Nona. Akan tetapi. Mengapakah? Bagus Sajiwo berkata. Maaf, Paman. Adik Sui Hong memang sedang berduka karena kematian ayahnya. Baiklah, saya yang akan menjawab pertanyaan Paman tadi dan menerangkan. Adik Tan Sui Hong ini adalah putri dari Paman Tan Bengki, seorang pemilik perahu dagang yang tinggal di Tuban. Adik Hong telah belajar ilmu silat dari ayahnya sendiri sehingga ia memiliki ilmu pedang yang cukup tangguh. Ketika Paman Tan Bengki berlayar membawa dagangan, saya dan seorang sahabat saya bernama Joko Darmono ikut dalam perahu. Adik Hong ini juga ikut. Akan tetapi perahu kami itu diserang oleh orang-orang Belambangan sehingga tenggelam. Kami semua cerai-berai diombang, ambingkan ombak lautan yang dahsyat. Akan tetapi sebelum kami semua terlempar ke lautan, kami melihat bahwa Paman Tan Bengki roboh dan tewas terkena tembakan senjata api dari para penyerang. Akhirnya kami berdua, atas berkah Gusti Allah, dapat terdampar dan mendarat dengan selamat. Akan tetapi kami tidak melihat para penumpang yang lain, juga sahabat saya Joko Darmono tidak dapat kami temukan. Entah dia tewas atau selamat, hanya Gusti Allah yang mengetahui. Kami sudah menyusuri pantai beberapa hari namun tidak dapat menemukan mereka. Juga kami tidak dapat menemukan jenazah Paman Tan Bengki. Lalu saya mengambil keputusan untuk mengantar adik Hong pulang ke Tuban seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Paman.